Buat kamu yang mau masuk FK atau orang tua nih yang mau masukin anak ke FK atau juga kamu yang udah masuk FK. Fakta menarik ini wajib banget kamu ketahui untuk calon para dokter. Maka dari itu, stay tune di Metals TV. Oke brosis, pasti buat kamu-kamu semua nih yang lagi mau masuk FK ataupun yang udah masuk, intinya calon dokter deh. Itu kita perlu banget tahu nih 5 fakta menarik terkait mahasiswa kedokteran. Mungkin kamu udah pernah nyari, tapi ada beberapa nih yang kemungkinan besar kamu belum tahu. Fakta pertama yang semua orang tahu, masa studinya panjang. Gak kayak di fakultas yang lain, memang fakultas kedokteran ini cukup unik ya. Kita karena mempelajari terkait manusia, itu memang masa studinya lebih panjang dibandingkan fakultas yang lain. Kita mulai dulu di awal, yaitu fase preklinik. Fase preklinik itu seperti mahasiswa pada umumnya, kita biasanya bakal belajar di universitas. Jadi kita biasanya belajar teori. Nah, untuk preklinik sendiri biasanya masa studinya itu sudah 3,5 sampai 4 tahun. Jadi memang sudah seperti sarjana pada umumnya. Dan kalau misalnya kita udah selesai preklinik, selamat, kamu sudah jadi sarjana kedokteran atau esket. Tapi kita belum selesai, belum nyampe situ. Ini masih tahap awal dari masa studi kedokteran. Biasanya nanti untuk brosis udah selesai preklinik, kita bakal masuk ke koas. Jadi koas itu biasanya kita belajar praktek. Jadi kita bakal belajar praktek. Semua teori yang kita udah dapetin di preklinik, kita praktekin nih di rumah sakit saat studi koas. Nah, koas sendiri itu masa waktunya sekitar 2 tahun dan kita bakal dibimbing oleh konsulen spesialis terkait di rumah sakit. Jadi pastinya seru banget deh pas kita lagi menjalani koas. Tapi setelah koas belum selesai sampai situ. Kita bakal masuk ke uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter, yaitu UKMPPD. Jadi kayak ujian nasionalnya kedokteran lah. Jadi uji profesi. Nanti kalau kamu udah lulus UKMPPD, barulah kita mendapatkan gelar dokter. Tapi selanjutnya belum selesai. Kita harus melakukan pengabdian masyarakat, yaitu kita menjadi dokter internship, di mana kita bakal ikuti nih program-program dari pemerintah. Kita bakal ditempatkan di suatu daerah yang sudah ditentukan untuk melakukan pengabdian ataupun internship di tempat sana. Nah, di situ kita sudah menjadi dokter sepenuhnya. Walau di rumah sakit tersebut biasanya kita bakal minta nih bantuan senior untuk membantu bimbing kita selama kita praktek mandiri sebagai dokter internship. Nah, selanjutnya barulah kita sudah bisa menjadi dokter. Kita bakal dapat STR, surat tanda registrasi definitif. Jadi kita udah bisa berpraktek sebagai dokter dan membuat SIP, surat izin praktek. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin melanjutkan lagi menjadi spesialis ataupun menjadi S2, itu perlu lagi nih belajar dengan lama waktunya sekitar 3-5 tahun untuk masa pendidikan spesialis. Ataupun kalau untuk lanjut ke S2, biasanya masa studinya sekitar 2 tahun. Oke, itu merupakan fakta menarik pertama terkait mahasiswa kedokteran. Selanjutnya yang kedua, kuliahnya sulit. Di kedokteran itu terkenal banget ya terkait materi yang sulit. Tapi ya kalau kita menikmati ataupun enjoy, biasanya lebih enak nih selama belajarnya. Tapi kenapa disebut sulit? Karena di kedokteran itu sebenarnya mitos ya, kalau orang bilang di kedokteran itu full hafalan. Benar, di awal itu biasanya kita bakal ngafalin nih anatomi, fisiologi, itu hafalan banyak banget tapi pakai bahasa Latin. Kayak di sini frontal, occipital, parietal, dan temporal. Itu merupakan struktur dari tulang kepala. Nah, itu semua kita hafalin dengan bahasa Latin. Tapi kalau misalnya kita udah dapet nih ilmu dari kedokteran dasar seperti anatomi, fisiologi, apalagi histologi, kayak misalnya pelajaran mikroskopik terkait misalnya histologi, parasitologi, itu kita harus agak sedikit abstrak sih, tapi kita harus benar-benar banyak hafalan di sana. Nah, selanjutnya setelah kita dapet nih ilmu kedokteran dasar, kita kan biasanya bakal masuk ke ilmu patologis atau terkait penyakit. Nah, itu masuknya ke logika. Jadi setelah kita belajar dasarnya kayak petanya, kita sebut peta tubuh manusia, kita harus melogikakan secara patologisnya. Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi seperti ini? Kenapa kalau misalnya contoh hipertensi sekunder, gangguan aldosteron, itu kan berarti di ginjal. Kenapa bisa meningkatkan tekanan darah? Setelah anatomi fisiologinya kita hafal, kita logikain dengan belajar patologi, barulah kita bakal mengerti alur dari penyakit seseorang. Jadi kenapa disebut sulit? Karena ada logika dan juga hafalannya juga. Jadi siap-siap ya untuk belajar. Nah, selanjutnya sibuk. Kalau misalnya kita bandingin nih dengan
jurusan yang lain, Medi coba tanya-tanya nih kan teman yang jurusannya berbeda. Itu ternyata di selama perkuliahan itu nggak full masuk gitu dalam 1 minggu. Biasanya banyak yang bolong-bolong. Tapi ini kalau kita masuk ke kuliah kedokteran, udah bukan kayak jadwal SMA lagi nih. Lebih-lebih dari SMA. Itu kita bisa masuk full dari Senin sampai Sabtu. Jadi full dari jam 8 sampai jam 4, 5 sore. Belum lagi kalau misalnya brosis setelah belajar, biasanya pulang nih istirahat, perlu lagi nih biasanya nge-rewind ataupun ingat-ingat lagi nih pelajaran tadi apa ya, supaya kita nggak lupa, ataupun belajar kelompok, belajar bareng. Nah, maka dari itu memang kita masuk kategori sibuk ya selama kita pendidikan kedokteran. Belum lagi kalau untuk ujian, biasanya kita ujian itu 2 minggu sekali, ujian akhir blok. Jadi 2 minggu sekali itu ujian tengah blok, lalu 1 bulan sekali ujian akhir blok. Itu di luar ujian-ujian terkait misalnya praktikum ataupun ujian skill lab, OSCE, SOKA. Nah, itu biasanya diselip-selipin lagi tuh ujiannya. Jadi kita udah ngejar ujian dan ngejar pelajaran, tentunya sibuk. Tapi ya tentunya nggak ngalahin sesibuknya CEO Microsoft ya. Nah, selanjutnya yang keempat, belajar seumur hidup. Nah, buat brosis yang belum sanggup nih untuk ngebayangin bakal belajar seumur hidup, mungkin harus dilihat nih realitanya. Kalau memang sebagai dokter kita perlu belajar seumur hidup. Karena cabang keilmuan yang update-nya sangat cepat, itu salah satunya memang ilmu kedokteran. Biasanya hari ini kita belajar, kemungkinan ilmu tersebut sudah update di 1 tahun ataupun 2 tahun kemudian. Maka dari itu selama kita pendidikan kedokteran, biasanya kita mengambil sumber, mengambil tinjauan pustaka ataupun jurnal-jurnal itu maksimal 5 tahun terakhir karena ilmunya selalu update. Maka dari itu walaupun kita nanti sudah menyandang gelar dokter, biasanya kita bakal terus nih update, belajar terus dengan mengikuti seminar ataupun training yang ada. Maka dari itu semangat untuk belajar ya. Dan yang terakhir, tidak mengutamakan UKM, unit kegiatan mahasiswa. Sebenarnya ini setuju dan tidak setuju sih. Setuju kalau misalnya mahasiswa kedokteran itu sibuk karena dengan perkuliahannya, tapi jangan luput terkait kegiatan luarnya. Karena dengan kegiatan luar kita juga bisa meningkatkan empati nih yang nanti kita pakai selama kita melakukan praktek ke pasien. Maka dari itu banyak juga sih sebenarnya mahasiswa kedokteran yang aktif banget nih di UKM. Bisa ikut organisasi karena di kedokteran itu ada banyak juga organisasi, misalnya kayak BEM, Senat, ISMKI, AMSA, TBM ataupun organisasi yang lainnya. Maka dari itu walaupun kita sibuk di urusan pendidikan, tetaplah kita bisa sempetin di UKM ini karena di sana kita juga bisa belajar hal-hal yang lain di luar pendidikan kedokteran. Jadi kalau untuk yang kelima, ini tengah fakta setengah mitos ya. Walaupun kita sebagai calon dokter, jangan jadi kupu-kupu, semangat untuk melakukan aktivitas di luar pendidikan kedokteran. Oke, tadi itu 5 fakta menarik terkait mahasiswa kedokteran. Kira-kira brosis ada gak dari 5 fakta yang tadi baru pertama kali dengar di channel Medros ID ini? Maka dari itu, kalau brosis belum subscribe, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel Medros ID ini. Supaya channel ini bisa terus berkembang dan sharing pengalaman terkait kedokteran ke brosis kalian. Oke brosis, tadi itu 5 fakta menarik terkait mahasiswa kedokteran. Kalau brosis punya fakta menarik lainnya dan belum Medi bahas nih di sini, boleh banget share di kolom komen supaya teman-teman yang lain bisa juga tahu fakta menarik anak FK yang lain. Semoga terkait 5 fakta ini bisa membantu brosis memberikan gambaran nanti selama pendidikan kedokteran kita akan seperti apa, dan sampai ketemu di video berikutnya.